semua, juga kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah. Mungkin ada juga yang sudah beribadah minggu di hari ini. Happy Sunday. Tuhan kita baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik. Coba bersama kekasih Tuhan di rumah. Tuhan kita baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi dari awal pujian ini dengan sukacita katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Amin. Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Mari bersuka. Oh,
penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di hari Minggu ini kami bersyukur kami boleh bertemu Tuhan, walau di live streaming bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang di rumah. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Engkau hadir Tuhan. Di situ Roh-Mu ada Tuhan. Dimanapun kekasih-kekasih Tuhan bersama kami dalam ibadah ini, kami percaya ada lawatan-Mu di tengah-tengah mereka ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kuasa-Mu yang mengalir. Kami percaya kami menyembah Allah yang berkuasa di langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu malam hari ini. Biar Roh Kudus yang menguasai kami Tuhan, memberikan kami pengertian dan pikiran dalam hati kami Tuhan. Biar itu terpatri dalam lubuk hati kami Tuhan. Terus senantiasa kami mengingatnya Tuhan dalam kehidupan kami sehari, dan kami berlakukan itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman bukan saja diperkatakan namun untuk dilakukan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami mengerti kehendak. Kami percaya iman kami ditambah-tambahkan ketika kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan siap mengubahkan kita, memberkati kita. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar lagi dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Hari ini kita buka Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-25 dan 36, ayat 25 dan ayat 36. Kita baca Ibrani 10, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-36. Bapak Ibu juga di rumah, silakan mempersiapkan dan kita sama-sama baca dua ayat ini. Oke, mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita membaca lagi ayat yang ke-35, ayat 36. Ayat 36 kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat kita menyatakan bahwa kita harus bertekun supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mengapa kadang kita tidak memperoleh janji yang sudah dinyatakan Allah? Itu mungkin karena kita kurang tekun. Betul seperti kata firman, kita mungkin sudah melakukan kehendak Allah, tetapi kita tidak tekun. Kita lakukan hanya sekali-kali, hanya pada waktu kita sadar saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan sekedar kita melakukannya, sekedar melakukan kehendak Allah itu sekali-sekali, tapi dikatakan kita memerlukan ketekunan. Ketekunan adalah suatu proses yang panjang, proses yang lama yang dilakukan berulang-ulang, itu namanya tekun. Kalau kita cuma sekali-sekali itu belum tekun, itu baru melakukan. Melakukan seperti tanda kutip. Kalau ada mood kita lakukan, kalau tidak mood tidak lakukan. Yang Tuhan mau adalah kita melakukan segala kehendak Allah itu dengan bertekun. Karena kalau kita melakukan itu dengan tekun dan secara terus-menerus, maka kita akan mendapatkan janji Allah itu. Salah satu yang harus kita tekuni apa Bapak Ibu Saudara sekalian?
Salah satu yang kita tekuni yang dikatakan firman tadi, ayatnya yang ke-25 tadi, hal yang kita patut tekuni adalah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu adalah satu langkah kita melakukan ketekunan. Sekali lagi, ibadah adalah langkah kita melakukan ketekunan kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang kita lakukan ini kan sebetulnya kalau secara manusia kita tidak lakukan sepanjang hari. Tetapi kita lakukan itu mungkin hanya 1 jam sehari atau mungkin 1 minggu 2 kali dalam ibadah-ibadah. Ada yang orang mungkin hanya ibadah malah 1 minggu 1 kali, hanya pada hari Minggu, ibadah raya. Itu pun pada waktu sebelum COVID. Setelah ada pandemi ini mungkin sama sekali, maaf kata, Alkitab mungkin tidak pernah dibuka selama terjadi pandemi saat ini. Kenapa? Ada alasan, karena tidak masuk gereja, tidak ikut ibadah, dilarang beribadah. Nah makanya akhirnya Alkitab itu tetap tidak terbuka. Ayat kita menyatakan bagaimana kita bisa tekun, bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Kalau ketekunan yang paling gampang sebetulnya kita lakukan adalah ketekunan dalam beribadah. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Inilah yang dituliskan kitab Ibrani. Kalau Ibrani ini banyak sekali berbicara tentang keimanan. Kitab Ibrani ini mengingatkan tentang kerohanian kita. Sehingga Ibrani ini menyatakan kita bahwa ketekunan itu bisa mendatangkan belas kasih Tuhan, sehingga Tuhan akan menepati semua janji-janjinya. Kalau kita melakukan dengan tekun, segala kehendak Allah. Dan yang salah satu yang tekun kita lakukan adalah beribadah. Di sini katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ingat, saat ini kita menasihati. Kami menasihati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin jarang beribadah. Ini adalah tuntutan dari kitab Ibrani atau tuntutan suara Tuhan yang disampaikan melalui kitab Ibrani. Kalau saya katakan tadi, Ibrani adalah berbicara masalah keimanan, kerohanian kita, ini Ibrani. Keimanan kita, bagaimana proses keimanan kita. Makanya dikatakan bahwa jangan sampai kita tidak beribadah seperti yang dibiasakan orang. Ada orang yang biasa ibadahnya itu hanya seperti tanda kutip. Kalau kita kembali lagi perjanjian lama. Mereka hanya beribadah 1 tahun 1 kali, yaitu pada saat imam mau masuk ke ruang Maha Kudus. Mereka datang ibadah, membawa persembahan, korban bakaran, korban sembelihan. Mereka bawa pada saat itu. Hanya 1 tahun 1 kali. Hanya juga mungkin dari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, beribadah 1 tahun hanya 2 kali. Yaitu apa? Hanya Natal sama pada waktu mau kenaikan kematian, itu saja. Justru itulah yang Tuhan ingin ingatkan pada kita, bahwa janganlah kita melakukan hal-hal demikian. Firman ini mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam arti pertemuan-pertemuan ibadah bukan saja pertemuan atau bukan saja ibadah raya hari Minggu, tapi pertemuan-pertemuan ibadah di mana kita terdaftar sebagai anggota jemaat di tempat itu. Mungkin ada ibadah tengah minggunya, mungkin ada ibadah doa puasa, kita bisa ikut. Apa yang Saudara sekalian, ini yang Tuhan harapkan. Bagaimana kunci ketekunan kita bisa dilihat oleh Tuhan. Kalau saja yang ketekunan yang paling mudah kita lakukan adalah beribadah, itu susah kita lakukan. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan ketekunan terhadap apa yang perintah Tuhan yang lain? Perintah Tuhan yang gampang saja kita susah lakukan, apalagi yang susah nantinya. Makanya dikatakan selanjutnya itu, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita saling menasihati supaya sama-sama kita melakukannya. Datang sama-sama ibadah. Jadi jangan kita berpikir bahwa ibadah itu tidak perlu. Karena itu adalah bukti ketekunan kita. Sekali lagi, itu adalah bukti ketekunan kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa apa yang dinyatakan Tuhan bahwa perjanjian baru itu adalah sebagai sesuatu yang disampaikan kepada kita langsung di dalam hati kita, langsung di dalam akal budi kita, tidak lagi dalam bentuk loh batu. Apa maksudnya? Supaya semua itu kita bisa ingat setiap saat. Kita tidak perlu lagi mencari loh batu itu. Kalau sekarang kita masih pakai loh batu, mungkin kita akan cari bukti. Loh batu itu di mana? Oh, di Israel. Kita mungkin semua orang ramai-ramai ke Israel hanya untuk melihat loh batu itu. Sekarang tidak ada dalam itu. Loh batu sudah tidak tanda kutip. Sudah tidak terlalu kita mengejar. Kenapa? Tuhan sudah menempatkan hukum itu dalam diri kita. Dalam akal budi kita. Dalam hati kita. Sehingga kapan saja kita mau melihat, itu terserah kita. Kapan saja kita mau atau rindu untuk melihat akan hukum-hukum Tuhan, maka kita bisa lihat. Dengan cara apa tadi? Kembali lagi, dengan cara ibadah. Kita bisa melihat segala suatu perjanjian Tuhan. Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara sekalian, boleh kita belajar dan membaca semua. Kita coba biasakan diri kita membaca Alkitab. Kami di sini anak-anak kami ajar membaca Alkitab setiap hari. Mereka membaca mungkin ada yang 2 pasal setiap hari, ada yang 3 pasal, ada yang 4 pasal. Supaya apa? Supaya minimal kita sebagai anak-anak Tuhan sudah pernah membaca akan janji-janji Tuhan. Sudah pernah membaca akan peringatan Tuhan, minimal sudah pernah baca. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa dengar. Dengar khotbah, kalau kita cuma ibadah 1 minggu 1 kali, berarti dengar khotbah cuma 1 tahun cuma 52 kali. Setiap khotbah cuma 1 perikop, cuma 52 perikop kita baca, kita dengar. Sedangkan Alkitab ini ribuan pasalnya kita tidak baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kerinduan kita. Mengapa dikatakan ketekunan? Untuk menghadapi, untuk mengetahui dan melihat janji-janji Tuhan. Yaitu dengan satu langkah ibadah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 27, tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena ada orang yang sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sehingga apa dikatakan tadi? Maka kematianlah yang menjadi bagiannya. Karena setiap orang yang sudah mengetahui dosa dan melakukannya, dia tidak akan pernah lagi terhapus dosanya. Dikatakan itu. Karena apa? Karena tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yesus menghapus dosa. Penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus adalah dengan menyerahkan dirinya di kayu salib. Dan terjadi 1 kali untuk selama-lamanya. Bukan terjadi setiap tahun seperti pada waktu perjanjian lama. Tiap tahun adanya korban. Tiap tahun ada korban sembelihan, korban bakaran. Pertanyaannya adalah, apakah korban sembelihan, korban bakaran bisa menghapus dosa kita? Kenapa? Apakah hanya dengan tanda kutip kita bisa membayar dosa kita dengan darah yang dikatakan darah binatang, darah domba atau lembu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya makanya Yesus datang untuk menghapus dosa itu dengan darahnya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini sebetulnya adalah sudah tidak memiliki dosa lagi. Tanda kutip, sudah tidak memiliki dosa, Tuhan sudah bersihkan, Tuhan sudah murnikan, Tuhan sudah gantikan. Tetapi masalahnya saat setelah terjadi korban Kristus itu, justru saat itu kita kembali berbuat dosa. Kalau kita kembali berbuat dosa, maka dikatakan penghakiman itu akan berlaku. Maka kematian itu akan berlaku bagi kita. Itu yang terus ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Ayat 26 tadi dikatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka kita tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi. Yesus tidak mungkin datang lagi ke dunia ini untuk datang berkorban lagi. Yesus akan datang kedua kalinya sebagai hakim. Dan dia akan menetapkan siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang tidak. Dia akan pisahkan antara domba dan kambing.
Itulah tugas Yesus yang kedua. Yesus datang kedua kali bukan lagi sebagai penebus dosa. Yang berdosa setelah penggenapan, yang berdosa setelah Yesus mati di kayu salib, maka semua itu tidak akan lagi dihapus dosanya. Karena firman Tuhan katakan karena sengaja melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah menjadi anak Tuhan, kita yang sudah menjadi Kristen, walaupun mungkin hanya Kristen KTP, tapi kita sudah tercatat sebagai anak Tuhan. Kewajiban anak-anak Tuhan adalah menghormati orang tua. Mari kita coba baca. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua. Kewajiban pekerja adalah menghormati tuannya. Itulah kewajiban yang minimal. Jadi kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak surga, maka kita wajib menghormati surga. Kita wajib menghormati Tuhan yang mempunyai surga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah apapun itu, kalau itu ibadah yang benar, maka kita ikuti dia. Kita lakukan apa yang disampaikan. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada ayat mengatakan suatu saatnya nanti ada waktunya. Oh, kita mencari firman, pemikiran itu tidak ada. Kita mau kejar firman itu sudah tidak ada firman. Kenapa? Sudah dekat masa penghakiman. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kesempatan kita. Sekali lagi, kita masih punya kesempatan bahwa apa yang kita lakukan saat ini kita akan investasikan tanda kutip untuk kehidupan setelah kematian kita. Kita investasikan untuk apa? Untuk kehidupan kekal kita. Siapa yang berbuat dosa setelah tahu kebenaran, maka hukumnya adalah mati. Itu yang terus firman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu, saya motivasi, marilah kita sama-sama selalu mengingat akan kebenaran Tuhan. Mari kita selalu ingat bahwa kita sudah bukan lagi hidup dalam perjanjian lama yang berdasarkan dua loh batu secara bentuknya, tetapi kita sudah dalam perjanjian yang baru, di mana hukum Tuhan, bagaimana perjanjian Tuhan itu sudah masuk di dalam hati kita dan di dalam kalbu kita. Siapapun kita sadar atau tidak sadar, hukum Tuhan, perjanjian kita dengan Tuhan, perjanjian Allah dan manusia sudah ada dalam hati kita, sudah ada dalam kalbu kita. Untuk itu kita tinggal bagaimana caranya kita mengeksplor, kita mencari tahu, kita menggali apa semua yang menjadi Tuhan dalam setiap firman Tuhan. Untuk itu saya kembali katakan, mari kita belajar Alkitab. Mari kita membaca Alkitab. Anak-anak kami, Carlos sudah 2 kali, 3 kali dia dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan suatu kebanggaan, tapi bagaimana kita mencintai Tuhan. Sekali saya katakan, Alkitab adalah peta harta karun orang Kristen. Kalau peta harta karun, siapa yang tidak mau? Tapi maaf, banyak orang itu tidak mau ada peta harta karun yang abadi. Mereka tidak mau. Tapi kalau peta harta karun yang duniawi, mereka saling berebut. Peta harta karun surgawi, kita tidak perlu rebutkan. Kita bisa lakukan semua. Kita bisa cari masing-masing. Kita bisa membaca sendiri. Dan kita akan tahu di mana jalan-jalannya sehingga kita bisa menemukan harta yang abadi itu, yaitu Kristus di dalam surga, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sehingga kita bisa mendapat setiap janji Tuhan dengan apa? Dengan ketekunan dalam beribadah kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kekasih Tuhan yang di rumah dan semua kita yang ada di sini. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Malam ini kita tidak sharing, kita hanya beribadah seperti hari Minggu Saudara. Seperti ibadah hari Minggu seperti biasanya. Besok baru kita akan sharing dan besok juga kita akan membaca komentar dari saudara-saudara yang saudara tinggalkan ketika beribadah bersama kami. Jadi kita dapat malam hari ini biar kita tetap setia
Jangan jauhkan diri dari persekutuan ibadah yang telah disepakati bersama. Biar kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin percaya Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Di kayu salib dia telah menyelesaikan segalanya bagi kita. Mari kita menghargai pengorbanan Tuhan dengan terus beribadah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, oh Yesus, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini Engkau telah menegur kami, mengingatkan kami, sekalipun dalam situasi yang kurang menguntungkan, terutama dalam melakukan ibadah-ibadah secara komunitas. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu, kami mau tetap bertekun beribadah, sekalipun dalam ibadah dalam bentuk live streaming. Kami mau tetap bertekun, sehingga Engkau akan melihat ketekunan kami, sehingga setiap janji-janji-Mu dalam setiap kebenaran firman, itu boleh menjadi bagian kami, karena Engkau telah menyatakan janji itu, dan kami sudah tekun untuk selalu mengikuti akan apa yang Engkau mau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah dimanapun berada, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Setiap presiden, perdana menteri, raja ataupun konselir di setiap belahan dunia, berikan kepada mereka roh hikmat akal budi, sehingga mereka boleh bersatu hati bersama-sama untuk menuntaskan, untuk mencegah terjadinya perluasan pelebaran akan penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah di setiap negara, sehingga apa yang terjadi saat ini boleh terkendali Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah bangsa Indonesia, di mana Engkau tempatkan kami. Kami berdoa mulai dari pemerintahan tertinggi presiden, bahkan sampai kepada yang terendah sekalipun, RW RT. Engkau pakai mereka, Engkau jamah, berikan kekuatan kemampuan, berikan roh hikmat akal budi, sehingga mereka melakukan segala sesuatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembangunan dan melaksanakan segala sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Untuk itu Tuhan, sekali lagi berkati mereka, berkati juga Tuhan aspek-aspek dalam kehidupan bangsa, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, terlebih juga Tuhan saat ini dalam bidang kesehatan. Engkau jamah Tuhan para orang-orang yang bergerak di bidang medis, yaitu dokter, suster, perawat, bahkan semua Tuhan, sopir ambulans, sopir mobil jenazah, ataupun yang melaksanakan penguburan. Engkau jamah mereka semua Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi mereka, roh hikmat akal budi dan kesabaran juga bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan juga mereka boleh tetap sehat, sehingga mereka boleh tetap melaksanakan setiap tanggung jawab mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk orang-orang yang mengalami, baik itu PDP, ODP maupun yang sudah positif, bahkan segala macam penyakit yang sedang mereka derita. Engkau jamah mereka semua Tuhan, sehingga terjadi mujizat-Mu, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan demi pemulihan mereka boleh dapatkan Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus
untuk semua keluarga mereka, baik itu keluarga para medis maupun keluarga pasien. Berikan mereka ketekunan, berikan mereka roh kesabaran, bahkan setiap apa yang mereka butuhkan. Engkau adalah Allah yang akan menyediakan. Engkau akan memberkati mereka menurut cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tak lupa juga berdoa untuk bidang pertahanan keamanan bangsa kami. Kau berkati TNI Polri Tuhan, jamah mereka, sehingga mereka berani mengambil tindakan yang baik, yang benar, dan untuk menjaga ketertiban bangsa kami, sehingga tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi tindakan anarkis, dan segala sesuatu boleh terjadi perdamaian, boleh terjadi keadilan, boleh terjadi kendali dalam hal keamanan dalam bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau persertai juga setiap apa yang terjadi dalam bangsa kami. Bidang ekonomi, Kau jamah, pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan, sehingga tidak akan terjadi kelaparan, tidak akan terjadi kesenjangan sosial Tuhan. Engkau berikanlah hati yang saling memberkati antara orang-orang yang punya kelebihan, bisa memberkati orang-orang yang berkekurangan, sehingga tetap terjadi keadilan sosial dalam bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja-gereja dimanapun berada, baik itu di luar negeri, dalam negeri, baik itu di kota-kota, di desa-desa, baik itu di pegunungan, di lembah, di pesisir. Engkau jamah mereka semua Tuhan, khusus untuk Indonesia, aras gereja kami Tuhan, PGI, PGPI, PGLI, KWI. Engkau jamah mereka, berikan kesatuan hati dan kesadaran bahwa mereka adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah sebagai kepala gereja, sehingga mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan, meninggalkan dogmatika, meninggalkan tembok-tembok denominasi, sehingga mereka boleh melakukan secara bersama-sama Tuhan tentang apa yang Kau nyatakan dalam amanat agung. Juga mereka boleh bersama-sama untuk memberkati orang-orang lain, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan, sehingga daripadanya itu orang-orang boleh melihat akan apa yang mereka lakukan untuk memberkati orang-orang sekitar mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penatua, diaken, para pendoa, baik di dalam gereja, dalam persekutuan doa, dalam jaringan-jaringan doa, bahkan setiap jemaat-jemaat kami Tuhan. Engkau berkati mereka, jaga mereka, lindungi, untuk bungkus mereka, berikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan. Maka setiap segala sesuatu yang mereka hadapi, Engkau kuatkan. Setiap apa yang mereka khawatirkan, Engkau berikan pengharapan, sehingga semuanya Tuhan boleh merasakan kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, Engkau yang jamah. Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau tidak kekurangan cara untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami semua dimanapun mereka berada. Baik itu yang ada di Manado, baik itu yang ada di Tumpaan, di Balikpapan, di mana saja mereka berada, di luar negeri, di dalam negeri. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau jamah, sehingga kami juga pada saat kami mendoakan mereka, mereka juga boleh merasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, secara khusus akan permintaan doa dari saudari kekasih kami Ida. Engkau, karena pada saat hari ini anaknya Lita Lengkong berulang tahun yang ke-20. Engkau jamah anak Lita dalam usia yang baru, usia yang ke-20 Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain, kiranya boleh bergaul dengan baik, sehingga segala sesuatu tidak mempermalukan nama Engkau. Juga Tuhan, dalam pertambahan usia ini, berikanlah kedewasaan, bukan secara tubuh atau jasmani saja, tapi berikan kedewasaan rohani, sehingga mereka atau anak ini makin dekat dengan Engkau, sehingga segala sesuatu, janji-janji-Mu Engkau akan nyatakan bagi dia. Terima kasih Tuhan, jamah, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Bahkan Tuhan, segala apa yang dicita-citakan Engkau jamah, dan segala jalan yang Engkau sudah rancangkan bagi dia, Engkau bukakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami tak lupa juga berdoa untuk semua saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, ataupun siapa saja, baik yang kami kenal secara pribadi ataupun tidak,
yang saat ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah minggu hari ini. Kami yakin dan percaya saat mereka mengikuti ibadah berarti ada kerinduan bagi mereka, ketekunan mereka Engkau lihat. Oh itu Tuhan, kalau mereka dalam keadaan lemah Engkau kuatkan, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Kalau saat ini juga Tuhan mereka ada mengalami kekhawatiran, Engkau berikan pengharapan. Bahkan segala sesuatu yang hari-hari ini Tuhan mereka ada menaikkan ucapan syukur. Kami yakin dan percaya semuanya itu Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, Engkau berikan pada mereka, sehingga mereka boleh bersyukur atas apa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik itu pengucapan syukur ulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan, ataupun itu kelahiran anak mereka, Engkau jamah semua, kelulusan ataupun segala keberhasilan yang mereka syukuri saat ini. Kami tahu semua berasal daripada-Mu. Untuk itu semua Tuhan, kami serahkan semua ucapan syukur mereka itu, sehingga dapat itu dengan itu bisa mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tutup ibadah minggu ini dengan terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga, baik kita yang bekerja, usaha ataupun pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah dan dalam masa pertumbuhan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah minggu hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu Saudaraku, kasih Tuhan yang di rumah. Dan doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara tetap dilindungi, diberkati Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun kami ucapkan buat anak kekasih, pemudi Lita Lengkong, anaknya Ibu Ida Wongkar yang ada di Tumpaan. Salam kasih dari Makassar. Biar Tuhan memakai kehidupan masa muda. Ya, dan saudaraku, biar kita terus bersemangat dalam Tuhan seperti firman Tuhan tadi, biar kita tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah dengan perkenanan Tuhan. Besok kita akan bersama-sama lagi di dalam mesbah keluarga dan kita akan sharing bersama saudara. Dan terima kasih untuk semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, di Australia, di Amerika, di Sydney, di Singapura, di Yunani, di Jakarta, di Bali, di Balikpapan, di Papua, dan semuanya, Mamasa, di Timika, di Palopo, dan semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan ya tak lupa untuk Tumpaan, salam kasih dari kami, salam rindu selalu buat kampung halaman tercinta. Dan saudaraku, masalah tidak akan menjadi masalah kalau kapasitas iman kita lebih besar dari masalah itu sendiri. So, perbesar kapasitas iman kita dengan terus bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, dan baca firman Tuhan.